Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan video di channel ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri. Dan untuk cerita malam hari ini yaitu arwah penasaran Siti Maryam. Saat itu sekitar tahun 1999, yang pastinya aku sudah tidak ingat lagi. Aku hanya mendengar sekilas tentang cerita itu. Seorang perempuan berusia 40 tahun dikabarkan tewas keracunan setelah makan tapai ubi. Tak ada yang tahu perihal kematian perempuan yang telah menjanda itu. Hingga akhirnya bau busuklah yang mengundang warga untuk membongkar pintu rumahnya. Ulat telah melumat bagian tubuh perempuan yang dikenal punya tubuh yang sintal itu. Menurut kabar, Siti Maryam, begitu orang kampung menyebutnya. Sejak dikabarkan meninggal dunia, sering nampak di alur-alur kampung. Dia sering berjalan sendiri saat petang hari atau menjelang maghrib. Namun bagiku itu tidak menjadi soal. Toh kampung perempuan itu sangat jauh dari desaku dan tempat tinggalku. Aku berpikir mana mungkin hantu perempuan itu akan berjalan menyusuri alur kecil hingga sampai ke kampungku. Kalaupun itu dia lakukan, kemungkinan besar saat tiba ke kampungku dia sudah kelelahan. Namun walau demikian, ketakutan telah merembak. Banyak orang yang mengaku melihat perempuan yang tidak dikenal di kebun-kebun kosong. Biasanya menurut kabar dia nampak berjalan sambil makan ubi. Tak jelas apakah ubi rebus, ubi goreng, ubi bakar, atau tape ubi. Ada juga kabar perempuan itu sedang main ubi. Semua serba ubi. Hingga pada suatu malam, seorang ibu menjerit ketakutan ketika dia mendengar suara perempuan yang meminta tape ubi dari sebelah rumahnya. Karena cerita Siti Maryam semakin santer, ketakutan semakin merayap di setiap ulu hati hingga malam-malam selanjutnya. Keluar rumah adalah pantangan yang sangat dihormati. Walau agak ikut terbawa dengan suasana, aku tak begitu ambil pusing. Setiap hari, khususnya sepulang sekolah, aku rutin memotong rumput untuk sapi di alur. Aku memilih alur karena di sana tumbuh rumput gajah yang subur-subur. Sapiku cuma seekor, betina pula, dan sangat menyukai rumput itu. Mungkin karena daunnya besar serta batangnya kekar penuh air. Biasanya aku pulang dari memotong rumput menjelang maghrib, dan sejauh ini aku tidak pernah berjumpa dengan seorang pun yang tidak aku kenal. Lagian selama ini kami selalu bergerombol ketika mencari rumput. Hingga pada suatu sore, aku yang terlambat pulang sekolah terpaksa harus memotong rumput sendirian. Kawan-kawanku sudah duluan berangkat, dan aku tidak tahu di mana posisi mereka memotong rumput. Maklum, saat itu HP belum ada, sehingga tidak bisa SMS atau telepon, apalagi Facebook atau email. Hari itu sejak siang langit telah mendung. Seperti biasa setelah makan siang, aku bergegas mengambil arit dan segera berangkat. Setelah 1 jam jalan kaki, akhirnya aku tiba di pinggir alur. Di sana kulihat rumput lagi ranum-ranumnya. Aku segera memotong rumput itu, namun hujan kemudian turun dengan derasnya. Nah, ketika sedang asik memotong rumput, tiba-tiba
aku melihat seorang perempuan sedang berjalan dari arah hilir. Dia berjalan sambil menggendong barang. Tak jelas barang itu apa. Sejenak tidak ada perasaan aneh. Namun setelah perempuan itu semakin dekat, aku baru sadar, mengapa dia jalan lewat alur? Kenapa tidak menyusuri jalan kampung saja? Sungguh wajah perempuan ini asing bagiku. Ketika perempuan itu sudah menjauh dariku kira-kira 25 langkah, aku baru ingat cerita tentang Siti Maryam. Dan jantungku langsung berdegup kencang. Perasaan takut menyeruak. Ingin berlari namun kaki terkunci. Keringat dingin pun keluar. Habislah surat pendek dari Quran kubaca dalam hati. Aku ingin berteriak namun mulut seolah terkunci. Tiba-tiba perempuan tadi menoleh ke arahku. Tatapan dingin, aku semakin ketakutan. Dalam hitungan menit, aku sudah tidak lagi melihat dunia. Semua serba gelap, aku pingsan. Singkat cerita, aku baru sadar ketika aku mendengar jampe-jampe dari dukun. Ketika aku membuka mata, kulihat orang sudah ramai di dekatku. Semua seperti cemas, ibu langsung memelukku. Ada apa ini, Bu? Tanyaku dengan suara lemah. Tidak apa-apa, Pak Suman sedang menyamburmu, nak, katanya. Kamu kemasukan roh jahat, ujar ibu sambil membantuku duduk. Setelah yakin aku bisa bicara, maka aku mulai bercerita. Semua telinga warga dipasang baik-baik, seolah menonton film horor. Mereka nampak tegang ketika mendengarkan ceritaku. Hingga akhirnya aku menyudahi dan mereka masih antusias bertanya, "Kau sudah berapa hari diikuti oleh Siti Maryam?" ujar dukun Suman. "Kenapa bisa?" aku bertanya dengan nada kaget. "Entah, mungkin kami sebagai media bagi dirinya untuk menyampaikan sesuatu," ujarnya. "Apa maksud Bapak?" tanyaku penasaran. Siti Maryam tidak mati karena makan tape ubi, melainkan mati dibunuh, sehingga arwahnya gentayangan. Kita harus mengabarkan ini kepada orang kampungnya, terang dukun itu. "Dari mana Bapak tahu?" tanya ibu. "Dia tadi bercerita lewat telepati jiwa," jawab Pak Suman. Kami semua saling berpandangan, rasa takut kembali menyeruak. Kini aku benar-benar percaya bahwa Siti Maryam akan terus menyusuri alur. Lalu di manakah lokasi Siti dibunuh? Untuk saat ini hanya Pak Suman yang tahu. Dan untuk catatan, alur adalah selokan alami dibentuk oleh alam yang biasanya dialiri air, kadang-kadang menyerupai sungai kecil atau lebih kecil lagi. Bila musim kemarau, selokan itu kadang-kadang kering. Nah, itulah cerita untuk malam hari ini. Tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya biar gak ketinggalan jika ada video-video baru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.